Di pagi Ahad barokah ya Bu ya, yang lain mah pada belanja, ibu-ibu hadir di majelis ilmu ini. Semoga kehadiran kita semuanya di sini ya Bu menambahkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada contoh dan teladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita umatnya yang insya Allah kita semuanya akan bertemu dengan Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, saya diamanatkan oleh Allah untuk membahas tentang kehidupan anak. Ibu ya, anak itu sangat istimewa. Anak itu anugerah dari Allah. Anak itu aset buat kita. Dan kadang-kadang anak itu juga salah satu ada yang ujian buat kita semua. Anak aset buat kita Bu. Makanya jadikan anak-anak kita anak yang solid dan solid. Mereka aset buat kita karena mereka lah yang akan mendoakan kita ketika kita meninggal dunia. Mereka yang akan mensedekahkan kita ketika kita sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang akan membacakan Al-Qur'an untuk kita ketika kita sudah tidak bisa baca Al-Qur'an karena sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, maka ini amanah buat kita semua. Ya, sayangi anak-anak kita, jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleh. Ya Bu ya, karena mereka nanti di masa depan ini, ya kita nggak tahu loh Bu, anak yang mana yang akan mendoakan kita, anak yang mana yang akan membuat berbakti pada kita ketika kita sudah tua. Ya Bu, jadi istimewa sekali anak ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mengistimewakan anak-anak. Ya Bu, makanya sayangi, cintai anak-anak kita. Ya, sebelum kita membahas tentang anak-anak kita istighfar dulu sambil kita muhasabah diri ya Bu. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah. Makanya dihabisin, kita mau muhasabah. Tundukkan wajahnya semuanya. Ibu-ibu semuanya tundukkan wajahnya. Tundukkan hati kita semuanya. Tundukkan kesombongan kita semuanya. Minal khotoya astagfirullah. Ya Allah ya Rabb, kami berkumpul di Masjid Jami Al-Ikhlas dalam acara kita thalabul ilmi dan silaturahmi ya Allah. Berkahi kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, turunkan ampunanmu kepada kami ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami semua, dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dosa yang kecil yang sering kami lakukan ya Allah, selalu kita lakukan, maka ampuni ya Allah. Dosa yang kami sengaja ya Allah ampuni, dosa yang tidak kami sengaja ampuni ya Allah. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kami dengan suami kami ya Allah. Ampuni anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka anak yang soleh-soleh. Ibu yang dirahmati oleh Allah, bayangkan di depan kita ada ibu kita. Astagfirullah. Di depan kita ada ibu kita. Bayangkan wajah ibu kita. Lihat wajahnya yang sudah penuh kerutan.
erat keningnya, lihat tatapan matanya yang penuh kasih sayang kepada kita semua. Ya Allah, muliakan ibu kami ya Allah, karena beliau sudah mengandung kami 9 bulan ya Allah, dengan tiada mengeluh ya Allah. Ibu kami yang merawat kami dan menjadikan kami sampai seperti sekarang ini ya Allah. Bahagiakan ibu kami ya Allah, muliakan ibu kami ya Allah, panjangkan umur ibu kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah, dan tutup umur ibu kami dalam keadaan husnul khotimah dan dalam keadaan beramal soleh kepadamu ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang belum membahagiakan ibu kami, dan kami belum bisa membalas jasa ibu kami ya Allah. Ya Allah, untuk ibu kami yang sudah meninggal ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah. Beri kelapangan kubur pada ibu kami ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah, jauhkan dari siksa kubur ya Allah. Ampuni kami, sekali lagi ampuni kami ya Allah, yang belum bisa membahagiakan ibu kami ya Allah. Rabbana ya ayah kita, bayangkan ayah kita di depan kita, kata wajah ayah kita yang penuh dengan kerutan. Lelah beliau bekerja untuk kita semuanya, membiayai kehidupan kita tanpa mengeluh. Ayah kita bekerja keras siang dan malam untuk membiayai kehidupan kita. Ya Allah, muliakan ayah kami ya Allah, bahagiakan ayah kami ya Allah, panjangkan umur ayah kami ya Allah dalam ketaatan kepadamu. Dan kalau engkau tutup umur ayah kami, tutup dalam keadaan husnul khotimah ya Allah, mudahkan lisan ayah kami mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir ayatnya ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang belum bisa membahagiakan ayah kami ya Allah. Untuk ayah kami yang sudah wafat ya Allah, ampuni semua dosanya ya Allah, terima ibadahnya ya Allah, terima ibadahnya kami ya Allah, jauhkan dari siksa kubur ya Allah, lapangkan kubur ayah kami ya Rabb, luaskanlah ya Allah kubur ayah kami ya Allah, dan pertemukanlah kami dengan ayah ibu kami yang sudah wafat di surga nanti ya Allah. Astagfirullah minal khataya. Bayangkan anak kita sedang berada di hadapan kita ya Allah, bahagiakan anak-anak kami ya Allah, beri kesuksesan kepada anak-anak kami ya Rabb. Kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, pandangan kami terbatas, pendengaran kami terbatas, penglihatan kami terbatas. Kami tidak bisa mengawasi anak-anak kami ya Allah, maka kami mohon jaga anak-anak kami ya Allah. Jadikan mereka anak yang solih dan solihah, sukses kehidupannya, sukses dunia akhiratnya ya Allah ya Rabb. Ampuni kami yang belum bisa menjadi orang tua yang terbaik buat mereka ya Allah. Ampuni kami ya Allah, kalau kami belum bisa menjadi contoh teladan yang baik buat anak kita ya Allah. Ya Allah ya Rabb, anak
Mana kami ada rasa buat kami ya Allah. Mana mereka ya Allah yang akan mendoakan kami ketika kami meninggal ya Allah. Mereka yang akan mensedekahkan kami ya Allah ketika kami sedang mencabut nyawa kami ya Allah. Anak-anak kami lah yang akan membacakan Al-Quran untuk kami ya Allah ketika kau sudah cabut nyawa kami ya Allah. Maka ya Allah jadikan anak-anak kami anak-anak yang solih dan solihah ya Allah. Kumpulkan kami semuanya di surgamu nanti ya Allah dengan orang tua kami dan anak-anak kami ya Allah di surgamu ya Allah. Kumpulkan kami di surgamu dengan anak-anak kami ya Allah. Jadikan kami orang tua yang menjadi panutan buat mereka semuanya ya Allah. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal khataaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sini tuh. Ini anak saya Bu, ya Allah. Maafin Umi ya Ndak. Sukses kami insyaallah. Ya. Ini amanah kita Bu, ini aset buat kita semuanya. Jangan kita sia-sia Bu. Ya Allah, ini anak saya yang kemana-mana sekarang nyupirin saya, gak waktu mana. Ya Bu ya. Maafin Umi ya Dok. Ya Allah, ini Bu aset kita. Titipan Allah ini harus kita jadikan apa? Itu terserah kita. Kullu mauludin yuladun alam fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, suci, Islam. Orang tuanya lah yang akan menjadikan mereka Nasrani atau Yahudi atau Majusi atau tetap iman seperti kita. Orang tua. Dan menjadikan anak yang solih dan solihah itu tidak semudah membalikan tangan Bu, berarti ya. Ya, bahkan kalau kita lihat itu dari kita memilih pasangan kita yang menurut kita baik nanti menjadi imam kita ya Bu ya. Bahkan dari di kandungan itu pendidikan sudah harus kita laksanakan untuk anak-anak kita. Matanya belum bisa melihat, pandangannya belum bisa melihat, tapi pendengarannya sudah berfungsi. Ajarkan anak-anak kita dari masih di kandungan itu. Ya Allah, saya ingat banget anak pertama itu saya kepengen, memang saya pengen anak-anak saya jadi anak-anak yang solih-solihah dan menjadi penghafal Quran. Ya Bu, anak pertama itu saya pernah baca ada 2 anak yang pintar banget Bu ya, sampai S1, S2, S3 itu beasiswa semuanya ke luar negeri. Bayangan wartawan itu orang tuanya kaya raya kali ya, punya fasilitas, dia itu ada komputer, ada dan sebagainya. Dicarilah orang tuanya. Ternyata orang tuanya itu di kampung Bu, petani, bukan orang kaya. Tapi kenapa menjadikan anaknya yang luar biasa pandainya? Ditanya apa rahasianya sampai anaknya bisa S1, 2, 3 itu sampai ke luar negeri dan gratis. Ternyata apa Bu? Ketika mengadu, ibunya menghatamkan Al-Quran 6 kali hatam. Ya Allah, ibu sudah baca Quran belum? Sehari sudah berapa juz? Nah, kalau ditanya berapa juz, ketawa ibu-ibu. 2 halaman ini, 3 halaman, terus kapan hatamnya? Saya terketuk di situ 6 kali hatam, berarti satu setengah sudah hatam. Saya berusaha, aku lagi mabuk anak pertama, saya baca Quran sampai teler-teler, namanya mabuk ya, dari duduk sampai
bulan saya berusaha untuk membaca Al-Quran itu. Kenapa? Sudah berfungsi pendengarannya. Bukan nyanyian, bukan lagu, bukan apa kalau di orang luar sana ya Bu ya. Instrumen. Yang mencerdaskan anak kita adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Bacaan Quran itu sudah disesuaikan oleh Allah dengan mata, dengan telinga, dengan hati. Makanya ketika anak kita dibacakan Al-Quran, maka cerdasnya luar biasa. Ya Allah, saya kalau nyusuin anak itu Bu, ya Allah, saya sampai kepengennya menjadikan anak yang solid dan itu tidak mudah memang. Anak nangis gak langsung saya dijelin, Kak, saya wudhu dulu, saya cuci dulu, Kak, kita harus ngapa-ngapain ya. Ketika anak saya nyusu, saya bacakan Al-Quran. Kadang kalau saya nggak sempat pakai Quran, saya bacakan apa yang sudah saya hafal. Dan itu efeknya dahsyat banget, luar biasa. Ya Allah, saya bangga banget. Makanya kita juga semuanya harus bangga kepada anak-anak kita semuanya. Itu hasil didikan kita. Ya Bu ya. Jadi kita boleh berbangga pada anak-anak kita, asal bukan untuk kesombongan. Ya ngobrol sama anak kita, kamu dulu. Kalau saya orang Jawa, makanya saya manggilnya Dok ya Bu ya. Dok sama Le. Kadang nang, kadang Le gitu ya Bu ya. Iya, anak saya lagi di luar Bu, yang di rumah cuma 2. Suka saya nangis lagi. Ya. Kuliah anak saya di Yordan. Di Yordania baru jalan 2 tahun ya Naya. 2 tahun Bu, saya nggak ketemu sama anak. Video call tiap hari Bu, tapi belum ketemu fisik. Ya Allah, itu anak saya satu-satunya laki-laki karena cuma 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Allah. Anak laki-laki itu kan anak ibunya. Ya Bu ya. Seperti itu. Saya enggak. Gak cengeng, enggak, saya ikhlas Bu ya, asal dia jadi anak yang pintar ya Bu ya. Saya selalu berkata kepada anak-anak saya, waktu dulu itu saya sendirian berdua sama suami, 3-tiganya pesantren, karena kalau udah SMP harus pesantren. Saya bilang, Umi Abi gak bisa pegang kamu, Uminya ceramah, Abinya ngajar, ceramah, saya juga ngajar. Saya punya TK di Mulia Asri 2 Bu, yang punya cucu, yang punya anak, maaf Bu Neng. Ya Bu ya, tuh. Saya bilang sama anak-anak saya, Umi gak bisa ngasih warisan kamu harta yang banyak, gak bisa. Tapi Umi dan Abi bisa memberikan warisan apa? Ilmu. Saya belain mereka pesantren sampai saya pisah dengan 3 anak saya. Ini anak yang kedua aja 10 tahun dia Bu, dari SMP SMA pesantren ya Bu ya, sampai kuliah. Sampai kata dia, aku bosan Umi di pesantrenku 10 tahun, sekalian kuliah di sana. Sama 10 tahun. Ya. Ini warisan Umi dan Abi yang nanti akan kamu bawa kemana-mana Bu. Ya. Ijazah itu bisa dibawa kemana-mana. Keahlian, kepandaian itu bisa dibawa kemana-mana sama anak-anak kita. Ya. Kalau harta sebentar lagi aja, sebentar kita meninggal sudah habis Bu. Ya, maka ayo kita muliakan anak-anak kita. Ya Bu, anak-anak ini luar biasa. Dalam bukunya Tarbiyatul Aulad Abdul Nasiullah, ya, ada tanggung jawab pendidikan. Ya, yang kita lakukan ya Bu, ada 7 tanggung jawab yang harus kita lakukan pendidikan kita kepada anak-anak kita. Yang pertama itu pendidikan iman Bu, yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Ini pendidikan iman. Supaya apa? Anak kita aman kalau imannya sudah menancap ke dalam dadanya. Ya enggak? Seperti pohon nih, Ibu lihat pohon ini tinggi, kuat. Ada angin yang kemana-mana, dia angin yang kencang pun dia akan tetap kuat. Kenapa? Ada yang tidak kelihatan Bu.
Ada yang sampai menancap ke dalam bumi apa? Akar. Anak kita juga ada yang tidak terlihat oleh kita, tapi dia akan menguatkan anak-anak kita mau dibawa kemana saja. Dia akan kuat, Bu. Apa? Iman yang menancap ke dalam dada anak-anak kita. Makanya Allah pesan, ya, Rasulullah berpesan, ya Bu, ya, Allah berpesan lewat Rasulnya, pendidikan yang utama dan yang pertama apa, Bu? Pendidikan iman. Anak baru lahir, diapakan anak kita? Diadzankan di telinga kanan dan diikomahkan di telinga kiri. Tidak sekedar adzan dan ikomah, tapi pesanan Rasul apa? Pendidikan iman. Yang pertama kali yang harus kita dengarkan kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iman. Rasulullah itu berpesan kepada kita, ini anakmu, amanah dari Allah. Kuatkan imannya, bukan hanya adzan dan iqamah doang, tapi bagaimana anak kita bisa sampai melaksanakan sholat 5 waktu. Ya Bu, jadi kekuatan imannya yang menjamin anak-anak kita selamat. Orang di rumah saja, jangankan jauh-jauh, di rumah saja melihat ini Bu nih, setan gempeng nih, ya Allah, ya kan, sudah nggak karu-karuan Bu. Ini. Maka pendidikan iman harus kita tanamkan ke anak-anak kita dari sejak dini. Pengenalan Allah, pengenalan Rasulullah SAW. Ada ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan pendidikannya ke anak-anak kita dengan apa? Dengan pembiasaan. Ingat ibu dulu sholat dipaksain sama orang tua kita, ya kan? Gak ujuk-ujuk ntar gede anak kita sholat 5 waktu tepat waktu, enggak. Tapi ibadah pembiasaan. Dibiasakan ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, sehingga ibu nih satu kali mau ninggalin sholat itu berat banget, ya kan? Kenapa? Pembiasaan. Makanya anak-anak kita, ayo kita biasakan sholat. Capek-capek Bu. Menyuruh anak sholat itu nggak mudah. Dihitung loh sama anak-anak, karena ibu biasanya kalau sudah hitungan ketiga sudah kayak nenek lampir. Sholat nak, ya, dah 5 menit lagi. Sholat, iya 2, kata anak-anak kita 2, sebentar lagi, kan sudah tinggi banget. Sholat, gitu ya Bu ya, sudah sampai melotot dan sebagainya. Iya mah, emang berat Bu. Diajak ngobrol anak kita, dipeluk anak kita, ajak sholat. Jangan sholat itu ya Bu, hanya kan kalau nggak sholat kamu masuk neraka, dan neraka itu panas, nanti kamu disiksa di neraka. Gak hanya itu, tapi diiming-imingin yang enak. Nanti kalau kita sholatnya di neraka, masuk ke surga. Surganya Allah luas, surganya Allah bagus, surganya Allah itu isinya nanti ini. Jarang kita bilang begitu, iya Bu. Neraka melulu, sehingga di otak anak kita kan nggak sholat neraka. Bah, sholat itu serem kata mereka, ya Bu ya. Dikasih ke pengertian kepada anak-anak kita, ya. Sampai diajak kalau anak-anak kita masih kecil-kecil perempuan, ajak jamaah sama kita. Ini ibunya main habis sholat ke masjid, ibunya ibu lagi nggak sholat, tau nggak? Ibu lagi nggak sholat, bukan juga begitu ya Bu. Nah ibu main HP, ngapain aku sholat mah? Sholat kalau anak perempuan ajak jamaah di rumah Bu, ya Allah. Jadi anak itu pelengkap kita Bu. Ibu kalau pengen tahu, saya lihat anak saya, ya, sampai pakai kerudung aja plek-plek ke emaknya, ya kan? Oh iya, berarti kalau ibuku itu kalau keluar pakai kerudung, pakai kaos kaki, nggak pernah ninggal kerudung dan kaos kaki, ya. Kenapa? Karena memang kita contoh, ya Bu, ya, contoh buat anak-anak kita.
Makanya sholat itu jangan hanya dari lisan, tapi dari contoh. Ya enggak? Ibu males kan kalau diomelin melulu? Ya kan? Sama suami juga diomelin melulu, males kan? Umi ibu dong, males kan? Sama anak kita juga enak banget. Ya Bu ya. Makanya harus ada contoh teladan yang baik dari kedua orang tuanya. Jangan berantem di depan anaknya. Bila perlu itu ada kajian, ada apa namanya kumpul keluarga baca Quran, ada nggak? Bu, ada nggak kumpul? Jangan cuma arisan keluarga makan-makan doang. Kalau baca Yasin, baca Kahfi sendiri-sendiri atau bareng sekeluarga. Nah, adakan sekarang. Yuk kita baca Yasin, yuk kita baca Kahfi. Saya punya kumpulan, punya grup keluarga Odots. Alhamdulillah Bu, anak saya itu penghafal Quran. Ya Hafizo ini Bu, saya bangga. Yang di Ron ada Hafizo, yang di Yordan juga Hafiz. Ya, saya berusaha memantaskan diri menjadi ibunya penghafal Quran. Bagaimana dekatnya dengan Allah? Mereka susah ngapal Bu. Dan kita baca Quran aja cuma sehari, cuma berapa halaman. Jadi saya punya grup satu keluarga, Odots keluarga. Setiap maghrib kering, kholas juz ini. Abinya kholas juz ini. Saya berharap nih Bu, kalau Ramadan kemarin itu kita balap-balapan gitu. Kholas. Saya berharap apa? Anak saya itu ngikut kholas. Ramadan kemarin saya balapan sama anak laki-laki saya. So, udah bilang di grup kita punya target 5 kali khatam. Nah, dia dapat 4. Saya berdua sama anak saya itu dapat 5. Umi balapan, ayo kata saya gitu. Jadi kita selalu bertemu, ya Bu, walaupun jauh kita selalu bertemu. Gitu, ya Bu, di laporan-laporan Odots. Sampai sekarang itu Odots gak saya hapus, saya terus laporan dan saya yakin anak-anak saya baca satu juz. Itu. Jadi kalau Kamis malam Jumat sekali waktu kumpulin anak-anaknya, ayo baca Yasin. Kalau mau baca Kahfi. Saya biasanya kumpulnya di kamar saya, kenapa? Karena ada AC. Di tempat lain enggak. Kita baca Kahfi, kita baca Rahman kalau lagi lembek nih Bu ya, lagi nggak capek tuh ya, Rahman, Waqiah sama Al-Muluk. Tapi kalau udah kecapean karena dia ada les tunggu pulang-pulang jam 8, itu kadang-kadang Kahfi doang berjamaah. Baru kita baca. Ini pendidikan iman, jangan remehin. Ya Bu ya, pembiasaan sedekah juga pembiasaan. Maka biasakan ketika sedekah anak kita yang ngasih. Ibu ada sedekah subuh? Nah, alhamdulillah. Gak usah nyari orang jauh-jauh, nyari sedekah subuh cuma 2.000, gede-gede 5.000. Ya, dikumpulin di rumah punya kotak. Bismillah ceklek. Ajarkan anak-anak kita. Ini pembiasaan. Dan kita didoakan oleh malaikat, orang-orang yang sedekah didoakan oleh malaikat subuh-subuh itu. Yang dia untuk bertahan kehidupan kita. Dan malaikat mendoakan orang yang pelit. Ya Bu, orang yang pelit itu didoakan juga oleh malaikat untuk apa? Untuk mendoakan keburukan. Masya Allah. Ya, makanya ayo ya sedekah subuh walaupun cuma 2.000 kalau dikumpulin jadi gede. Ya, ada orang minta di rumah Bu sumbangan, bisa diambilin dari situ ya Bu ya. Gitu. Ini pendidikan iman, minimal anak kita itu sholat 5 waktunya tidak ditinggalkan ya Bu ya. Ini kewajiban kita ya. Insya Allah kalau ini kuat Bu, mau kemana aja insya Allah.
Saya ingat banget kalau dia nanti pesantren, ya ngajar di pesantren, ya ngajar baca, ngajar Al-Quran di pesantren, aman. Anak saya satunya keluar dari pesantren, kuliah. Awal kuliah saya cari ibu kontrakan yang memang luar biasa gitu ya, teman-temannya yang bagus. Umi, aku pindah kontrakan ya, pindah ya Mi, ya iya. Aku mau nyari kontrakan satu rumah sama teman-temanku, iya. Sudah pindah Bu, saya dalam hati ya Allah, sama siapa mereka? Kalau anak kita imannya kuat, maka mereka akan mencari teman yang sefrekuensi, paham ya? Nyari teman yang sesirkel. Sama siapa kamu nak? Aku 6 orang Umi, teman-temanku di pesantren, karena ada yang di pesantren itu kuliahnya sama ini, sama ini, sama ini, dan ternyata saya tanya semuanya 6-6-nya penghafal Quran. Jadi mereka punya Bu. Aku nggak mau temenan sama dia, aku mau temenan sama ini. Kenapa? Karena satu circle, ya, satu frekuensi, enak Bu, gitu. Jadi aman kalau kita sudah memberikan pendidikan iman. Yang kedua, pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, pendidikan akhlak. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bu, anak-anak kita itu plak ke kita, cara ngomongnya, cara jalannya, cara makan minumnya, itu plak orang tuanya. Makanya kita harus memberikan contoh teladan kepada mereka. Kayak Rasulullah ke Bu, sholat kita nyata Rasulullah, tata cara makan kita nyata Rasulullah, tata cara minum Rasulullah itu begini nih. Saya taruh sini dulu, lo nggak kena Bu, ya Bu, tuangin ke situ. Dan makanya di TK-TK itu diajarkan layas robana ahaduminkum qaiman. Janganlah kau minum sambil berdiri. Ibu berdiri sambil ngobrol jalan. Ya, janganlah engkau makan atau minum sambil berdiri. Kata Rasulullah, kalau engkau minum sambil berdiri, muntahkan. Sampai begitu. Pulang majelis taklim siang-siang bolong. Kalau ini mah adem, gak haus. Biasanya siang bolong, pulang rumah haus, ya Allah, haus. Apa yang dilakukan sama ibu? Buka kulkas, jegrek, glok depan kelas sambil. Tuh ibu sendiri yang ngomong, bukan saya. Seger kan? Rasul itu bukan mengajarkan minum berdiri Bu. Makan gak boleh berdiri. Ibu ingat waktu kita SD, kamu juga ya nak, jalan kan dari pulang sekolah beli es, ingat gak Bu? Sambil jalan ngobrol sama temen, seruput makanannya sambil jalan. Rasulullah sudah pesan layas robana ahaduminkum qaiman. Mau minum ambil berdiri langsung dimutahin sama Rasulullah. Lah kita kok seger banget. Ya Allah, kena deh ibu-ibu semuanya. Rata minum berdiri itu belum hilang dari sampai sekarang dari kita kecil. Kembali ke jalan yang benar. Ya Bu, coba sekarang minumnya duduk. Saya itu sekarang itu karena saya punya tumbler gini nih Bu, yang dia kuat dingin segala macam itu, tuangin kita bawa ke kamar, kita bawa kemana-mana. Jadi nggak berdiri di depan kulkas. Udah berdiri langsung setengguk segini habis. Masya Allah. Rasul mengajarkan minum begini nih, saya minum beneran ya. Taruh napas dulu, gitu loh. Jangan begini nih, sambil napas sambil minum. Alah,
Mustajab begitu aja diomong. Loh, kalau ibu pakai terus-terusan bisa punya penyakit kita. Makan minum berdiri itu yang paling inti sakitnya itu sakit lambung, luka lambung. Jadi kata dokter yang sakit-sakit lambung itu lukanya itu di pertama kali makanan atau minuman itu jatuh, di situ lukanya. Kenapa? Ngakit. Kalau ibu duduk, dia akan perlahan dan seret masuk pelan-pelan, ya kan Bu? Kalau berdiri udah dingin pula. Lihat banyak kan orang-orang yang habis olahraga meninggal karena minum, siram badannya, ya kan? Tuh, bisa jantung. Saking panasnya, lari sono lari sini, minuman dingin, kadang-kadang bukan air putih. Ya, minumnya ada macam-macamnya. Berdiri langsung masuk jerk ke jantung, jerk meninggal. Itu dua, lambung, jantung. Waduh, serem amat. Iya ya Bu ya, kan banyak Bu ya. Yang ketiga sakit apa lagi Bu? Kalau kita berdiri itu ternyata di ginjal itu mana, kanan apa kiri? Kanan kiri ya. Itu ada klep, ada saringan. Jadi kalau kita berdiri, saringan itu dibuka. Tuh baiknya Allah sama kita. Walaupun air ini bening kayak begini nih, di ginjal kita masih disaring Bu. Ya, disaring. Nah kalau berdiri, saringan itu tidak berfungsi, dia akan kebuka. Kalau ibu duduk, maka saringan itu masuknya ketutup, nutupin ginjal, air itu lewat saringan itu. Kalau saringannya nggak berfungsi, saya nanya, apa yang terkumpul di ginjal kita? Kotoran-kotoran yang lama-lama akan menjadi. Nah, batu ginjal itu salah kita. Tubuh. Kotoran ngumpul, maka akan jadi batu ginjal. Ya, walaupun kadang-kadang enggak itu. Saya kemarin ibu saya itu dicek itu ada batu yang kecil-kecil gitu ada di ginjal. Itu salah satunya. Ya, ada bisa yang ngumpul jadi gede, ada yang kayak pasir di dalam ginjal kita Bu ya. Siapa yang salah? Kita. Ini baru satu loh ya, nggak boleh berdiri ya. Ini akhlak satu loh padahal loh. Yang kedua masalah makan dan minum Bu, nggak boleh napas di dalam air. Makanya saya tadi nyontoinnya minum. Saya minum beneran emang halus. Diem, napas dulu baru minum lagi. Gitu loh, paham maksudnya? Air ini H2O, paham? Napas kita apa yang keluar? CO. Kalau digabung menjadi H2CO4 kalau nggak salah, itu zat asam. Kalau masuk ke lambung, maka dia akan berbahaya untuk kita semuanya, dan itu bahaya sekali ya Bu ya. Campuran oksigen dan karbon dioksida itu membentuk satu lagi kalau nggak salah nitrogen apa H2CO4 lah Bu. Itu yang membuat kita juga nanti ada sakit. Ini baru minum, gimana makan? Ibu makan bakso, Ibu itu racun. Nyuapin anaknya gimana kalau nyuapin anak? Ayo cepetan, ayo Om. Ibu itu meracunin anaknya. Ustazah, lebay. Emang bener Bu? Kalau dikipas boleh, makanya zaman dulu orang tua kita ya, kalau ngasih makan kita tuh bukan panas-panas dari itu. Sekarang banyak diabetes, kenapa? Dicolok melulu itu nasi lebih dari berapa jam. Dikipas dulu itu boleh, tapi kalau ditiup tidak boleh meniup makanan. Kenapa? Ada satu zat yang akan berbahaya buat tubuh kita. Ingetin ini Bu,
Ya, kalau ibu mau nyuapin anak, jangan. Ibunya ngeracun anaknya sendiri. Ya, ini dari makan minum doang baru 2 loh. Iya, belum lagi pakai tangan. Itu pakai sendok. Ya bukan berarti terus kalau kita kondangan dalam gedung pakai tangan sunah rasul, enggak juga begitu ya Bu ya. Iya, lihat dulu. Tapi makan itu pakai tangan itu 3 jari oleh Rasulullah. Bukan begini ya. Bukan. Ini. Susah ya. Apalagi orang Sunda. Masak itu berasnya perak, airnya kurang, pur ya Bu ya. Ke bawah cuma 3 ekor, di 3 biji gitu ya. Kalau orang Jawa itu kan nasinya banyak air tuh. Kalau Rasulullah emang nggak nasi sih, makanya gampang ini 3 jari. Ya, kita berusaha 3 jari. Dia walaupun 3 jari udah pinter karena biasa 3 jari gitu ya. Iya, 3 jari diusaha. Ya, masuk ke mulut berapa Bu kunyahannya? 33. Ibu berapa kali kunyah? 3 kali kunyah kalau mulut. Sampai kalau lagi masuk angin muntah itu bakso masih utuh. 3 kali kunyah telan. Jadi tangan kita ini mengeluarkan zat yang dia mempercepat pembusukan makanan. Ini 3 jari ini. Yang ini nggak mengeluarkan, yang 3 ini yang mengeluarkan. Makanya kalau ibu bikin urap, diobok-obok pakai tangan cepet, karena ini mempercepat pembusukan makanan. Dimasukin ke mulut kita, dikunyah harusnya 33 kali. Capek kunyahnya, makannya nggak banyak. Dan katanya kalau kunyahnya banyak itu cepet kenyang. Makanya ada diet kunyah, baru masuk ke lambung. Tidak boleh makan lep sesuap minum. Makan lep sesuap minum, itu yang jadi asam lambung. Makan itu minumnya setengah jam sesudah makan. Ini akhlak Bu, baru akhlak makan aja kita jauh dari Rasulullah. Banyak akhlak-akhlak yang lain, etika-etika yang lain yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, zaman dulu itu kan permisi. Kenapa anak kita sekarang nggak begitu? Kita ajarin anak kita beda dengan yang lain. Itu akhlak itu etika, tata cara. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan ketika ke orang dewasa kita hormat, ketika ke anak kecil kita kasih sayang. Rasul itu kalau ketemu dengan anak kecil Bu, dengan anak-anak beliau berdiri di dengkul. Kenapa? Biar sepadan dengan anak-anak, disapa. Ya Bu ya, seringnya Rasulullah Ibu nanti kalau sama anak-anaknya yang masih perlu lagi diginiin ya Bu, ambil di doa. Ya Bu, ini bagus banget buat anak-anak kita. Awas jangan marah-marah melulu sama anak kita. Saya kasih resepnya ya Bu. 7 tahun pertama anak itu raja buat kita. Saya nanya Bu, raja boleh dibentak, raja boleh dicubit, raja boleh dipelototin. Selama ini kita bagaimana? Jajan aja kamu, ya kan? Anak itu raja Bu. 7 tahun pertama dari lahir sampai 7 tahun mereka nggak ngerti. Ya, minta jajan gulung-gulung gitu ya di minimarket malu-maluin, mereka nggak ngerti. Ngobrol sama kita tahu kita plak, ya kita dipukul. Ih durhaka kamu, enggak. Anak nggak ngerti. Saya ingat anak saya yang laki-laki itu kalau diajak ngaji kepala saya dibeculin pulang. Ayo pulang Umi, pulang. Dia ketawa dia, pulang ayo pulang Umi. Apakah dia anak durhaka? Tidak tahu mereka itu Bu, ya tahu.
Anak yang biasa dibentak, dia ketakutan dengan orang tuanya, bisa menjadi anak yang apa? Tidak percaya diri. Dikit-dikit mewek, akhirnya sama gurunya nyari perhatian. Itu hati-hati. Jadi 7 tahun pertama anak itu raja, dan 0 tahun dari 0 sampai 7 tahun itu golden age, cerdasnya luar biasa. Apapun yang ibu kasih, apapun yang ibu tanamkan, masuk semuanya ke anak kita. 0 sampai 7 itu nggak bisa diulang. Itu nggak bisa diulang. Kata ibu-ibu, aduh ternyata anak udah gede-gede semuanya. Cucunya nanti digituin bu. Golden age itu luar biasa, kayak kaset kosong, kayak buku kosong yang dia siap ditulisin apa aja oleh orang tuanya. Kayak tadi, kullu mauludin yuladun ala fitrah. Ya, setiap bayi yang dilahirkan oleh orang tuanya itu fitrah, suci. Ya bu, imannya kuat banget, orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, Majusi atau Yahudi. Kita bu yang mendidik anak bisa jadi anak yang soleh dan soleh itu ibu. Walaupun memang bapak ternyatanya di Quran Luqman, tapi kan nyatanya suami kita nggak begitu amat dengan anaknya bu ya. Ibu paling suami itu buat takut-takutan, bilangin ayah ya nanti ya, bilangin ayah nanti biar dimarahin sama ayah. Ya Allah bu, jangan begitu. Ya, jadi itu 7 tahun pertama anak ini raja. 7 tahun kedua dari usia 8 sampai mau ke balik ya bu ya, berarti berapa? 14-an ya, 14-15 tahun. Anak ini tawanan, kadang diulur, kadang ditarik. Jangan diulur aja bu. Ini anak-anak menjelang balik itu biasanya ada apa sama ibu itu apa? Musuhan sama kita. Aku begini gak boleh, aku begitu gak boleh, iya gak? Anak nyari jati diri, hati-hati didampingi. 7 tahun kedua ini kadang-kadang jadi tawanan kita, kadang-kadang kita kerasin dikasih punishment, ya bu ya, dikasih hukuman, kadang-kadang kita kasih hadiah. Hadiah nggak usah berat-berat, dipeluk itu hadiah bu. Ya, ada bahasa cinta yang ada di anak-anak kita, ya bu ya. Ada bahasa sentuhan, ada bahasa itu dipuji, seneng banget dipuji. Ibu sama, kita semua punya bahasa cinta. Kalau saya bahasa cintanya itu saya suka sentuhan. Ya, saya suami saya berangkat, cuman diginiin aja, cuman kecup kening ada itu. Biar suamiku sayang banget sama aku. Tapi kadang-kadang tidak terjadi. Ya kita lakukan. Salaman, cium kening, itu bahasa cinta yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Fisik ya, sentuhan fisik ya, bahasa pujian. Ih anak ibu pinter banget, ih soleh banget, makasih ya. Ini perlu bu, hadiah. Sini kasih mama pelukan, yo dia hadiah. Dan kalau anak-anak ini harus semuanya diberikan. Kalau enggak tantrum dia gulung-gulung nangis, itu berarti ibu enggak dicas bahasa kasihnya. Kadang ada bahasa kasih pelayanan, biasanya bapak-bapak rata-rata bahasa kasihnya pelayanan. Makanya seneng banget kita layaninnya ya bu. Dia merasa disayangi sama istrinya kita. Aku kok nggak dia banget, dia kok nggak sayang aku, emang sayang apa enggak? Itu bahasa cinta, dan itu dari anak kecil sampai orang tua punya semuanya. Ibu harus tahu bahasa cinta ibu apa. Kadang-kadang tambah tua gini, tambah tua kok perasaan suamiku nggak sayang sama aku. Ya apa ya? Kok tambah tua sepi amat sih rumah ini? Nggak ada ini. Bu, karena bahasa cintanya nggak nyampe, harus tahu ibu bahasa cintanya apa. Dan anak-anak itu 5-5-nya harus diberikan bahasa cinta. Ya, nah anak usia 7 tahun kedua ini yang benar-benar kita berat itu di 7 tahun kedua.
Kenapa? Kalau kita salah langkah dari tujuan 7 tahun pertama, itu 7 tahun keduanya luar biasa. Anak jadi pembangkang itu di 7 tahun kedua biasanya. Ya Bu ya. Makanya dari 7 tahun pertama ini kita harus luar biasa mendidiknya. 7 tahun kedua tawanan, 7 tahun ketiga anak ini sahabat Bu. Ya. Kalau diomelin melulu dia kesel, dia jawab. Apalagi anak-anak baru pulang pesantren, baru kelar apa namanya Bu, kuliah. SSSSS lo belakangnya. Aku pinter lo. Artinya apa? Jawab kita pinter gitu. Ibu kalau waktu kecil dijawab anaknya sama lucu. Ih pinter anak ibu, jawab terus pinter. Tapi kalau udah gede segede gini nih dia jawab, ih sakitnya tuh di sini. Ya, sampai saya gini, saya buntu anak-anak. Umi nyekolahin kamu pinter, bukan untuk pinternya jawab orang tua. Beneran Bu. Waktu kamu kecil jawab terus, Umi seneng, tapi kamu gede segede ini jawab Umi kesel, gak suka. Ya. Orang tua saya kan, ibu saya masih dalam pengawasan saya di rumah. Ibu ya. Saya tuh bilang gitu ya, walaupun memang berat itu, ya nak ya. Salah nggak salah, nenekmu itu tetap nggak salah. Ya, salah nggak salah, orang tua kita tetap tidak salah. Itu saya panteng ke anak saya. Saya juga gitu, saya salah nggak salah, Umi tetap nggak salah. Harus dipikirkan begitu supaya ikhlas merawat orang tua itu. Kita tambah tua tambah cerewet ya enggak? Tambah tua tambah sensitif ya enggak? Ya kata dia Bu. Iya Bu. Ya. Jadi memang harus digituin, salah nggak salah tetap nggak salah. Sebenarnya nggak salah kita itu, cuma mungkin cara kita menyampaikannya agak kurang bener. Ya Bu ya. Cuman itu saya pantengin, salah nggak salah, tetap tidak salah. Kita harus seperti itu supaya apa? Kita ikhlas karena Allah. Ini baru 2 akhlak tuh. Saya sampai jam berapa? Jangan sampai capek. Sampai setengah 12. Wah, sampai setengah 12. Alhamdulillah baru 2 bahas. Jadi anak ini sahabat Bu. Mi, boleh nggak kita nyetel? Waktu itu nyetel lagunya si yang bukan situ dan lagunya. Hah? Pokoknya lagu anak sekarang. Saya dulu itu ketika sudah punya anak, saya nikah, saya buang lagu-lagu itu semua. Saya ganti apa? Saya ganti nasyid semuanya, biar anak saya jadi anak soleh dan solihah. Anak saya nggak dengar lagu-lagu yang ini, lagu-lagunya nasyid semuanya saya kasih ke anak-anak. Nah sekarang saya bilang gitu, Umi pengen jadiin kamu soleh dan solihah. Itu lagu Umi aja kesenangan Umi ganti semuanya. Umi aku kan belum nikah, pinter dia jawabnya juga sih. Aku kan belum punya anak, boleh kali? Oh iya wis. Lagu Krisami boleh, nyanyi saya barengan. Abinya nyetirnya apa namanya? Konser kata abinya. Boleh lagu Grisa, saya nyanyi lagu Grisa. Habis gitu saya setelin lagu Grisa yang susah, yang akan tiba masa. Umi jangan itu juga kali. Kan lagu-lagu sekarang itu banyak lagu-lagu yang zaman dulu ya dilaguin lagi. Ya Uminya bisa. Itu sahabat artinya. Bolehlah sekali waktu kita itu nyanyi sama anak-anak kita. Saya dulu main dakon Bu, apa dakon? Ya. Congklak. Itu nemenin anak saya main congklak. Anak-anak itu merasa nggak suka sama kita, kenapa? Kita nggak masuk dunia dia. Ya kan? Ih apa kali orang tua suruh main congklak sama anak? Boleh Bu.
Saya ajak main congklak waktu mereka masih kecil. Saya main bekel. Saya ajakin main bekel. Kita masuk ke dunia anak, Bu. Ya, Umi galak nggak? Umi sayang nggak sama kamu? Bukan saya ini ya, Bu ya. Bukan. Ya memang itu perasaan anak. Anak itu kalau sudah nyaman sama kita, gedenya nanti dekat sama kita. Nggak pakai bentak-bentak anak kita. Ya, perhatian sama kita nanti. Umi lapar dia ngirim makan, Bu. Dia nanya. Itu makanya jadikan teman ketika sudah 7 tahun ketiga. Apalagi ini sudah 7 tahun keempat. Ketawa dia. Udah teman, Bu. Ya, jadi itu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mau ditanyakan?